Halo Sobat Daring, jumpa lagi di channel Redaksi Kali. Masih dalam nuansa politik, kali ini kita akan bahas-bahas seputar politik. Nah, kali ini kita akan kita akan ngobrol, nanti teman-teman juga bisa ikut menimpali apa yang saya omongkan, bisa menyanggah atau bisa menambah di kolom komentar tentunya ya. Biasanya yang banyak menjadi celetukan masyarakat adalah siapapun presidennya atau siapapun caleg, siapapun pejabat yang terpilih itu nggak akan membawa perubahan yang berarti buat rakyat jelata, rakyat jelantah. Kita yang tadinya ojek ya tetap jadi tukang ojek, kita yang petani tetap jadi petani, atau intinya eh, opini tersebut seolah-olah itu menggiring kita agar gak usahlah peduli amat, atau gak usahlah kita heboh dengan eh, proses perpolitikan ini, toh itu tidak eh, membawa perubahan yang berarti buat nasib kita. Itulah poinnya seperti itu ya. Tapi menurut saya, entah menurut teman-teman nanti bisa juga ikut nimbrung ya, berkomentar. Menurut saya itu adalah pemikiran yang bukan salah ya, tapi kurang tepat. Seorang kepala keluarga, seorang kepala desa, seorang kepala sekolah, seorang camat, bupati saja memberi dampak ya, punya dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, apalagi seorang presiden yang mana kewenangannya itu adalah sangat besar. Negara punya instrumen, negara punya anggaran ribuan triliun per tahunnya, dan itu pasti membawa dampak untuk misalnya para petani, para nelayan. Kadang-kadang mereka kaum rakyat yang sangat bawah, yang sangat rentan dengan yang namanya aturan, itu pasti sangat berdampak. Misalnya ketika para nelayan ada aturan tentang jaring, tentang pukat. Kalau petani misalnya masalah pupuk. Contoh kecilnya saja di Jawa Tengah, kebetulan saya tinggal di Pati, kan ada aturan yang mana petani ketela tidak lagi bisa mendapatkan subsidi pupuk. Yang bisa mendapatkan subsidi pupuk itu adalah petani tebu. Nah, itu kan sebuah keanehan, dan itu justru sangat merugikan petani. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat di Pati, Jawa Tengah itu malah yang punya kebun itu kebun singkong, ketela, malah nggak bisa menikmati pupuk subsidi. Yang dapat malah petani tebu, yang mana kebanyakan petani tebu ini mereka pengusaha yang punya afiliasi atau bahkan yang kebun warga yang disewa oleh pihak PT, pihak pabrik gula. Itu kan sangat berpengaruh ya. Itu salah satu contoh kebijakan pemerintah, aturan pemerintah yang berpengaruh terhadap terhadap nasib rakyat kecil. Itu lagi adalah misalnya kebijakan tentang impor. Dulu pernah rame nih ya, pernah rame menjadi perbincangan di kalangan pengusaha ketika dulu banyak pedagang-pedagang kecil ya, maksudnya pelaku importer kecil yang mereka itu patungan dengan beberapa temannya, karena modalnya terbatas, mereka bisa impor atau mendatangkan barang dari luar negeri. Yang mana ketika mereka mendatangkan barang dari luar negeri, impor itu ada namanya proses shipping ya, proses pengangkutan barang. Nah, ada aturannya, yang dulu itu boleh dalam satu kontainer itu bermacam-macam barang ya, campur. Jadi banyak pelaku importer kecil-kecil patungan untuk shipping, untuk nyewa kontainer agar barangnya bisa sampai. Tapi aturan yang terbaru konon, nanti bisa cek teman-teman lah ya, kalau mungkin dikira data saya tidak valid. Ada aturan baru yang mewajibkan bahwa satu kontainer itu harus satu item barang saja. Jadi ini kan yang bisa melakukan proses impor, yang bisa mendapatkan barang dan nanti akhirnya memonopoli pasar adalah mereka yang berduit, bermodal besar, alias para kartel. Nah, itu contoh-contoh ya, contoh-contoh kebijakan. Sebetulnya banyak banget kebijakan yang pasti kalau teman-teman ini mau mengulik, mau mencari informasi, pasti sangat berpengaruh. Misalnya kebijakan masalah untuk guru honorer atau guru apa, pasti banyak. Kalau guru-guru dulu ketika Pak SBY menjabat, ada yang namanya moratorium ya. Itu pengangkatan PNS itu dihentikan sementara. Jadi guru-guru yang sudah lama wiyata bakti, sudah mengabdi lama, itu nanti untuk mengisi guru-guru yang sudah pensiun. Nah,
Namun ketika Pak Jokowi menjabat, nah keran untuk moratorium itu dihentikan ya. Jadi ada pembukaan PNS, penerimaan PNS jalur baru yang mana bocah-bocah baru kemarin sore yang baru lulus lulus kuliah baru, intinya bocah baru lah ya, dia bisa ikut CPNS dengan jalur terbuka dan terpilih, dan dia lolos menjadi PNS. Sementara guru-guru yang lama yang sudah mengabdi puluhan tahun itu tidak bisa lolos. Ya memang alasan negara adalah untuk peningkatan kompetensi ya, agar dengan dalih ketika anak-anak muda yang terpilih atau yang direkrut itu, negara bisa memajukan pendidikan karena kompetensi terutama masalah IT untuk pelaporan data dan lain-lain itu anak muda dianggap mumpuni. Tapi bagaimana dengan nasib guru-guru ini yang sudah lama honorer, yang sudah lama mengabdi dan tidak kunjung bisa menjadi CPNS? Karena apa? Karena mereka bersaing dengan anak-anak muda gitu. Dan sebetulnya untuk masalah administrasi yang mewajibkan, yang mengharuskan guru-guru itu misalnya paham IT, itu kan bisa disiasati dengan operator. Misalnya negara bisa menggaji operator yang ada di masing-masing sekolahan, atau TU lah ya, TU yang sekarang ini kan di kemajuan teknologi kan harus bisa paham IT, paham komputer, yang mana untuk proses pelaporan data kan harus paham IT. Nah, sebetulnya bisa saja diakali dengan mengangkat operator, satu sekolahan satu operator, atau guru yang merangkap, salah satu guru merangkap menjadi operator dengan mendapatkan tunjangan. Jadi tidak menjadikan alasan bahwa guru itu harus, yang PNS itu harus yang muda-muda, sementara yang tua-tua yang sudah lama mengabdi tidak bisa tercover, tidak bisa terakomodir menjadi PNS. Nah itu contoh kecilnya saja ya, yang mana kebijakan pemerintah itu pasti berdampak dengan nasib rakyat kecil. Oke baik, mari kita lanjutkan ngobrol kita tentang politik. Teman-teman nanti bisa ikut komentar lah ya, bisa menyanggah atau menambah apa yang saya omongkan. Mungkin data yang saya sampaikan tidak valid atau gimana lah ya. Terlepas dari itu semua, tahun politik seperti ini adalah momentum untuk kita bisa meningkatkan kualitas berdemokrasi dan kualitas masyarakat kita ya. Nah, ketika kita memilih atau kita membuat kriteria, kita membuat standar sebuah pilihan, entah itu caleg atau capres atau apapun calon pejabat yang ikut dalam kontestasi politik. Ketika kita membuat standar, ketika kita memiliki standar seperti apa kita memilih, dan itu nanti akan tergambar di dalam hasil, terekam di dalam hasil suara, hasil perhitungan suara, itu pasti akan diperhitungkan. Suatu saat pasti semua calon-calon ini pasti ke depan akan mengikuti seperti apa seperti apa calon, atau seperti apa ideologi, seperti apa tema yang harus diusung, seperti apa visi misi yang masyarakat mau. Pasti bagaimana cara kita memilih nanti pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk proses demokrasi kita. Ketika kita menjadi pemilih yang rasional, yang kita mengedepankan data, mengedepankan pertimbangan untuk memilih, pasti mereka mau nggak mau akan mengikuti. Dan semoga pemilu kali ini kita menjadi pemilih yang lebih cerdas dan semakin meningkat ke depannya, semakin cerdas lagi, sehingga kita akan mendapatkan hasil atau mendapatkan calon-calon pemimpin yang kapabel dan bisa membawa aspirasi kita sebagai rakyat. Terima kasih, itu saja opini dari saya. Teman-teman bisa menyanggah atau bisa menambah apa yang saya omongkan. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.